Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita saat ini adalah tentang ibadah akikah dan kurban. Keduanya itu adalah bagian dari syariat agama Islam. Yang pertama adalah akikah. Apakah akikah itu? Tentu kita sering mendengarnya. Secara bahasa, akikah artinya memutus atau melubangi. Secara syariat atau istilah, akikah adalah menyembelih hewan kambing atau domba sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala kullu gulamin murtahanun biaqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Artinya, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Jadi ada 3 hal yang disunahkan atas kelahiran anak. Yang pertama adalah akikah, yang kedua dicukur rambutnya, yang ketiga diberi nama. Nah, untuk akikah ini dilakukan pada hari ke-7 kelahirannya. Ulama menjelaskan kalau tidak mampu hari ke-14-nya. Kalau tidak mampu juga hari ke-21 dan seterusnya. Dan jika tidak mampu, kapan saja apabila sudah mampu, tidak terikat dengan waktu tersebut. Adapun hukum akikah, ulama menjelaskan adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam hadis tadi dapat kita pahami itu ada bahasa tergadai, ya, jadi sebaiknya kita lakukan. Kemudian masalah ketentuan hewan akikah ini. Untuk laki-laki disunahkan sebanyak 2 ekor kambing atau domba. Sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba, dengan ketentuan hewan tersebut dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Kemudian kambing atau domba sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Untuk pembagian daging akikah ini berbeda dengan pembagian daging kurban. Daging akikah dibagikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Jadi memberikan kepada orang daging akikah ini dalam keadaan sudah dimasak. Kemudian orang tua si anak boleh menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum muslimin, atau mengundang kerabat, tetangga, atau boleh juga disedekahkan semuanya. Adapun hikmah pelaksanaan akikah, yang pertama menghidupkan sunnah. Kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Kemudian mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Yang keempat, dengan ridho dan pertolongan Allah
akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Yang kelima, sebagai sarana takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai rasa syukur kita atas karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita atas kelahiran anak. Kemudian yang keenam, yaitu sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang ketujuh, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tentang ibadah kurban. Anak-anak sekalian, ibadah kurban ini telah tercantum ya dalam Al-Qur'an. Firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan kurban? Secara bahasa, kurban itu artinya dekat. Secara syariat atau istilah, kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apa hukum melaksanakan ibadah kurban? Sama dengan akikah, yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya lebih bagus kita untuk melaksanakannya. Ketentuan hewan kurban ini telah ditetapkan dalam syariat Islam. Jenisnya yaitu unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Dengan ketentuan unta sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban ini sudah ditentukan. Jenis ibadah kurban ini waktunya sudah ditentukan, yaitu hanya pada waktu hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah, ditambah dengan 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah yang kita sebut dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah hari tasyrik. Jadi ada 4 hari untuk melaksanakan ibadah kurban. Kemudian anak-anak sekalian, untuk pembagian daging kurban itu diutamakan kepada orang fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah hewannya, dagingnya belum dimasak. Apabila orang yang berkurban itu atau sahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu paling banyak atau maksimal 1/3-nya. Adapun hikmah pelaksanaan ibadah kurban, yang pertama menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau takarrub kepada Allah. Kemudian menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Yang keempat,
mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kemudian yang kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama umat manusia. Yang keenam, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antaranya yaitu sifat tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, anak-anak sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.